Ya, pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di beberapa daerah, tidak terkecuali di kawasan Kabupaten Bandung. Dan banjir luapan Sungai Citarum masih merendam pemukiman warga Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Dan meski berangsur surut, warga setempat khawatir akan ada banjir susulan yang akan kembali melanda wilayah mereka. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar warga tetap waspada mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi ya. Kita akan lihat bagaimana PJ Gubernur Jawa Barat tinjau warga yang terdampak banjir di kawasan Dayakolot tersebut dengan tayangan berikut ini. Banjir luapan air Citarum masih melanda kawasan Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Senin siang 25 November 2024. Sampai saat ini masih ada 6 RW yang terendam banjir dari total sebelumnya ada 14 RW yang terendam. Sebelumnya kawasan tersebut direndam banjir hingga ketinggian 2 meter. Saat ini ketinggian air di kawasan tersebut diperkirakan menyisakan 40 cm di titik terdalam. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyebutkan dengan intensitas hujan yang tinggi, warga tak perlu panik tapi harus berhati-hati dan waspada terhadap banjir susulan yang mungkin terjadi. Selain itu, Bey menjelaskan bahwa membuang sampah ke sungai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan banjir. Maka dari itu, Bey meminta masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dengan hujan intensitas tinggi, tidak perlu panik, tapi hati-hati dan waspada. Jadi kalau sudah terjadi hujan dengan intensitas tinggi, jangan berada di luar rumah, cari tempat yang aman. Dan yang kedua itu jangan buang sampah sembarangan. Jadi pada dasarnya ini dampak dari luapan Citarum akibat sampah ya? Iya, sampah itu menjadikan luapan menjadi lebih tinggi lagi karena alirannya tidak lancar itu. Jadi ini karena intensitas tinggi pun Citarum akan jadi luapan kapasitasnya yang tinggi sekali. Kita tahu kenapa ya, karena ada perubahan iklim. Mengenai masalah yang SD tadi Pak, saya belum puas. Nanti solusinya seperti apa? Itu bukan hanya SD ya, tapi Dayakolot itu harus betul-betul dibahas. Tapi ya tidak mungkin hanya oleh putra Kabupaten Bandung, tidak juga mungkin oleh Pemprov, harus dengan kementerian dan di pusat ya. Kalau yang paling penting adalah anak-anak tidak yang kesempatan belajar, jadi harus akan belajar jarak jauh, dan itu juga tidak hanya untuk SD tadi Bojong Soang tadi, tapi ada juga anak di sini yang rumahnya kebanjiran. Terus kemudian juga ada yang tidak punya seragam, jadi mesti ada keluasan juga dari SD-nya yang selain Bojong Soang ya. Jadi kalau SD yang tidak kebanjiran, tapi anak-anaknya kebanjiran, diperbolehkan tidak menggunakan seragam karena banyak juga anak-anak yang seragamnya kena banjir. Perlu diketahui banjir yang melanda kawasan tersebut telah terjadi pada 5 hari lalu. Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah yang konkret agar persoalan banjir ini cepat selesai. Rezitia Prasaja, Bandung TV.